Pernah nggak kamu ngerasa kayak ada seseorang yang diam-diam jaga kamu? Bukan dukun, bukan jin. Tapi kayak ada orang baik di balik layar yang bikin hidup kamu tiba-tiba lancar. Yang bikin kebetulan-kebetulan itu terjadi. Nah, bayangin, kalau orang itu kamu. Kamu yang jadi guardian angelnya. Diam-diam, gak ada yang tahu. Enak banget gak sih? Hai, selamat datang di Mimpi Asik. Hari ini kita berandai-andai bareng tentang sesuatu yang menurut aku pribadi, ini salah satu mimpi paling asik yang pernah kita bahas. Bukan soal uang, bukan soal populer, tapi soal punya kekuatan yang gak kelihatan. Koneksi yang luas, diam-diam, dan kebaikan yang tersebar kemana-mana juga diam-diam. Yuk, bayangin bareng kalau kamu jadi orang itu, si guardian angel yang gak ada yang tahu. Oke, mulai dari sini. Kamu itu dari luar biasa aja, gak ada yang spesial kelihatan. Pakaian biasa, gaya biasa, ngomong juga santai aja. Tapi, kalau seseorang bisa buka HP kamu, rahang mereka bakal jatuh. Serius. Di kontak list kamu, ada CEO perusahaan yang namanya sering muncul di berita. Ada investor yang portofolionya nggak main-main. Ada dokter spesialis yang antriannya berminggu-minggu. Ada pejabat yang aksesnya, ya pokoknya ada aja lah. Dan mereka semua kenal kamu, ingat kamu, bahkan hormat sama kamu. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu punya jabatan, tapi karena suatu hari, di momen yang tepat, kamu pernah bantu mereka. Hal kecil mungkin sepele buat kamu, tapi buat mereka, signifikan banget. Dan di Indonesia tuh ya, utang budi itu nggak pernah expired. Mereka ingat, selalu ingat. Dan kamu nggak pernah nagih. Itu yang bikin mereka makin respect. Nah, enaknya jadi kamu itu apa? Pertama, satu chat aja. Urusan yang harusnya muter-muter berminggu-minggu, selesai dalam sehari. Bayangin gak sih? Semua orang struggle nyari jalan, ngetuk pintu satu-satu, ditolak, nyoba lagi, capek. Tapi kamu cukup buka WhatsApp, ketik nama, kirim pesan. Bisa tolong gak? Dan jawabannya selalu ada. Buat lo, apa sih yang enggak? Gila, enak banget gak sih? Tapi tunggu dulu, yang bikin ini lebih enak lagi, kamu gak pernah pakai superpower ini buat diri sendiri. Kamu pakai buat orang lain, diam-diam, tanpa mereka minta, tanpa mereka tahu. Dan itu yang bikin segalanya jadi lebih enak. Oke, ini bagian yang paling gemes. Momen kebetulan. Temen kamu curhat, panjang lebar, sambil makan siang bareng. Gue udah apply kemana-mana, gak ada yang manggil. Padahal CV gue udah diimprove, udah belajar interview, tapi tetap aja gak ada kabar. Kamu dengerin, sabar, kasih semangat secukupnya. Terus pulang. Malamnya, kamu buka HP, cari satu nama di kontak. HR manager di perusahaan yang temen kamu impikan. Kamu ketik pelan-pelan. Gue punya temen, orangnya bagus, kerja keras, jujur. Bisa nggak lo lihat CV-nya dulu? Kirim. Besoknya, temen kamu telepon kamu. Suaranya pecah. Hah? Gue baru aja dapet telepon buat interview dari perusahaan yang gue impiin. Kok bisa? Gue bahkan baru apply kemarin. Kamu cuma senyum kecil. Wah, rezeki lo kali. Mantep tuh. Nahan ketawa dalam hati. Karena kamu tahu persis rezekinya datang dari mana. Tapi nggak perlu dia tahu. Nggak perlu. Atau tetangga kamu lagi renovasi rumah, ngeluh soal harga material yang mahal banget sekarang. Kamu cuma bilang, "Oh iya,
Coba deh tanya Pak Haji yang di ujung gang. Kayaknya dia tahu tukang dan supplier yang bagus deh. Tetangga kamu manggut-manggut. Padahal malam sebelumnya kamu udah chat Pak Haji duluan. Pak, kalau ada tetangga saya nanya soal material bangunan, tolong rekomendasiin yang bagus ya. Bantuin dia. Multi-layered kebaikan. Diam-diam semua. Kamu bahkan gak kelihatan di mana-mana. Tapi yang paling bikin hati hangat, keluarga. Papa kamu pensiun. Udah beberapa bulan di rumah aja. Kelihatan bosen. Kelihatan kehilangan tujuan. Kamu lihat itu, dan kamu gak bisa diam. Kamu ingat ada kenalan, tetangga sebelah, punya usaha kecil yang lagi butuh konsultan. Kamu chat pelan-pelan. Ayah gue tuh dulu lama di bidang X. Pengalamannya banyak banget. Sayang kalau nggak kepake. Kalau lo butuh orang yang bisa diajak diskusi, mungkin bisa ngobrol sama beliau. Seminggu kemudian, tetangga itu datang ke rumah, nawarin papa jadi konsultan part-time. Papa kamu, matanya langsung beda. Ada cahayanya lagi. Wah, ada yang butuh pengalaman papa ternyata ya. Mama lihat papa semangat. Mama senyum. Kamu lihat mama senyum. Kamu senyum juga. Dari pojokan, diam-diam. Aduh, papa nggak tahu. Mama nggak tahu. Mereka pikir ini rezeki yang datang sendiri. Dan kamu nggak mau mereka tahu. Karena kalau mereka tahu, papa pasti bilang, "Gak usah, papa bisa sendiri." Tapi kalau nggak tahu, papa merasa dihargai. Merasa masih berguna. Dan itu lebih berharga dari apapun. Sekarang, bayangin rutinitas kamu sehari-hari. Pagi, bangun tanpa alarm yang bikin panik. Bikin kopi, pelan-pelan. Duduk di tempat favorit. HP udah rame dari tadi. 30, 40, kadang 50 chat masuk. Tapi bukan rame yang bikin stres. Rame yang bikin kamu merasa dibutuhkan. Ada yang tanya, lo kenal nggak orang yang bisa bantu soal ini? Ada yang minta pendapat. Menurut lo gimana kalau gue ambil tawaran ini? Ada yang update. Bro, tadi gue dapat kabar bagus. Kamu jawab satu-satu. Santai. Sambil minum kopi. Lo tuh kayak operator telepon zaman dulu. Menghubungkan orang ke orang. Tapi versi yang lebih keren dan lebih diam-diam. Siang, makan siang sama kenalan lama, ngobrol santai, ngalor ngidul. Di tengah obrolan, dia cerita soal masalah bisnisnya. Kamu dengerin, fokus. Di kepala kamu udah jalan sendiri. Oh, ini cocoknya dihubungin ke si A. Atau mungkin si B bisa bantu. Tapi kamu gak bilang langsung. Kamu cuma bilang, wah, challenging juga ya. Malamnya baru kamu gerak. Chat si A, chat si B. Tanpa sebut nama siapa yang butuh. Diam-diam dulu. Sore, duduk di balkon. Angin sore. HP bunyi. Notifikasi masuk. Bro, gue dapat proyeknya. Yang kemarin gue ceritain. Gak nyangka banget. Makasih ya udah support. Dia pikir kamu cuma dengerin. Padahal, kamu yang kasih jalan. Kamu balas pelan. Mantap, emang rezeki loh. Taruh HP, tutup mata sebentar. Tarik nafas. Ini, momen ini yang bikin hidup enak. Dan ini momen paling asik dari semuanya. Suatu malam, lo diajak dinner sama geng lama. Semua ngumpul, rame, seru. Di tengah-tengah makan, satu orang mulai cerita. Gue mau cerita sesuatu. Gue tuh ngerasa belakangan ini kayak dibantu sama semesta gitu. Semua noleh. Serius. Setiap kali gue lagi susah, pasti ada jalan. Pasti ada orang yang tiba-tiba muncul. Pasti ada kebetulan yang pas banget. Yang lain langsung nyambung. Iya gue juga. Gue bahkan udah doa-doa minta petunjuk. Terus tiba-tiba ada yang rekomendasiin gue ke tempat yang pas. Gue nggak ngerti. Kayak ada guardian angel. Satu lagi nimbrung. Sama.
Waktu gue lagi mau nyerah sama bisnis, tiba-tiba ada kenalan yang nawarin solusi. Gue sampai mikir, ini siapa sih yang doain gue? Semua pada ketawa, heran sendiri. Kita semua kayak punya guardian angel yang sama ya. Kamu cuma duduk, pegang gelas, senyum kecil, minum pelan-pelan. Dalam hati, guardian angel kalian lagi duduk di depan kalian. Tapi nggak kamu bilang, nggak akan pernah kamu bilang. Karena kalau kamu bilang, magicnya hilang. Biarin aja mereka pikir semesta yang bantu. Toh, kamu juga bagian dari semesta kan? Kamu bukan Superman, gak pakai kostum, gak bisa terbang, tapi efek kamu ke orang-orang di sekitar kamu besar. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu punya jabatan tinggi, tapi karena kamu punya sesuatu yang lebih rare dari itu semua. Akses. Akses ke orang yang tepat, akses ke informasi yang tepat, akses ke peluang yang tepat. Dan kamu pakai akses itu bukan buat diri sendiri. Temen yang dari kampung susah masuk dunia kerja kota, kamu cariin jalan, diam-diam. Adek yang mau kuliah tapi gak tahu harus mulai dari mana, kamu hubungin orang yang tahu, diam-diam. Tetangga yang mau buka warung tapi bingung soal supplier, kamu kenalin ke orang yang bisa bantu, diam-diam. Kata kuncinya selalu sama, diam-diam. Lo tahu nggak ada penelitian yang bilang helpers high itu nyata. Setiap kali lo bantu orang, otak lo rilis dopamin. Setiap kali lo bantu tanpa minta pengakuan, efeknya lebih kuat lagi. Lo literally lebih bahagia karena bantu diam-diam. Sains bilang gitu, lo cuma praktekin aja. Kadang malam-malam, kamu rebahan, scrolling chat lama, baca pesan-pesan dari orang-orang yang kamu bantu. Gue udah naik jabatan bro, gak nyangka. Bisnis gue udah balik modal. Adik gue keterima beasiswa. Entah kenapa hidup gue lagi enak banget sekarang. Kamu baca satu-satu, pelan-pelan. Gak reply, gak komentar panjang. Cuma senyum aja, karena kamu tahu di balik entah kenapa mereka ada kamu. Yang kirim chat diam-diam, yang hubungin orang-orang diam-diam, yang buka pintu diam-diam. Dan kamu nggak butuh mereka tahu, karena kalau mereka tahu rasanya jadi beda. Sekarang rasanya murni, lo bantu karena lo mau, titik. Nggak ada ekspektasi, nggak ada nanti dia balas gue, nggak ada hitung-hitungan. Lo bantu, terus lo lupa. Tapi efeknya nggak pernah hilang. Orang yang lo bantu, hidup mereka berubah. Dan mereka bawa kebaikan itu ke orang lain. Yang mereka bantu juga, bawa ke orang lain. Pay it forward yang nggak pernah putus. Lo cuma titik awalnya aja, tapi gelombangnya gak ada yang tahu seberapa jauh. Dan lo duduk di sini, tenang, damai, gak perlu siapapun tahu. Jadi, kalau lo bisa milih jadi siapa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling punya segalanya. Tapi jadi orang yang diem-diem bikin hidup orang lain terasa lebih baik. Yang bikin temen lo bilang, rizki dari mana ya? Padahal rizki itu kamu. Yang bikin keluarga lo ngerasa semesta lagi berpihak. Padahal yang berpihak itu kamu. Yang bikin orang-orang di sekitar lo ngerasa ada guardian angel. Padahal guardian angel itu, ya kamu. Kebaikan terbaik itu bukan yang dilihat orang lain, tapi yang dirasakan orang lain. Tanpa mereka tahu dari siapa. Gimana? Enak banget kan kalau bisa kayak gitu? Jadi orang yang diem-diem punya koneksi kemana-mana, tapi dipakai buat bikin hidup orang lain lebih enak. Gak ada yang tahu, gak perlu ada yang tahu.
cukup kamu yang tahu. Kalau video ini bikin kamu senyum-senyum sendiri, jangan lupa like dan subscribe ya. Komen juga dong, kalau kamu jadi si guardian angel ini, orang pertama yang mau kamu bantu diam-diam siapa? Gue penasaran. Sampai jumpa di mimpi asik berikutnya. Enak banget ya kalau beneran.